Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan hipertiroid, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hipotiroid. Definisi: penyakit hipertiroidisme atau hipertiroid adalah penyakit akibat kadar hormon tiroksin yang terlalu tinggi di dalam tubuh yang dapat meningkatkan metabolisme. Kondisi kelebihan hormon tiroid ini dapat menimbulkan gejala jantung berdebar, tangan gemetar, dan berat badan turun drastis. Di sini kita bisa melihat gambar hipertiroid. Pada etiologi, biasanya hipertiroid ini lebih banyak menyerang pada wanita, karena wanita lebih besar berisiko dibandingkan pria. Kemudian etiologi yang kedua, memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit Graves. Yang ketiga, menderita penyakit kronis seperti diabetes tipe 1, anemia, atau gangguan kelenjar adrenal. Berikutnya, penyakit Graves akibat autoimun atau kekebalan tubuh sendiri yang menyerang sel normal, peradangan kelenjar tiroid atau tiroiditis, benjolan seperti toksik nodular tiroid atau tumor jinak di kelenjar tiroid atau kelenjar pituitari hipofisis, kanker tiroid, tumor di testis atau ovarium, konsumsi obat dengan kandungan iodium tinggi, misalnya amiodaron, penggunaan cairan kontras dengan kandungan iodium dalam tes pemindaian, dan terakhir terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung iodium tinggi seperti makanan laut, produk susu, dan telur. Manifestasi klinis. Tanda dan gejala yang timbul pada pasien ini seperti jantung berdebar, tremor atau gemetar di bagian tangan, mudah merasa gerah dan berkeringat, gelisah, mudah marah, berat badan turun drastis, sulit tidur, konsentrasi menurun, diare, penglihatan kabur, rambut rontok, gangguan menstruasi pada wanita. Pada gejala pada fisik bisa terlihat pembesaran kelenjar tiroid atau penyakit gondok, bola mata terlihat sangat menonjol, muncul ruam kulit atau biduran, telapak tangan kemerahan, serta tekanan darah meningkat. Pathway: tiroiditis, penyakit Graves, nodul tiroid toksik, ini bisa mengakibatkan sekresi hormon tiroid yang berlebihan, sehingga terjadilah hipertiroidisme. Hipertiroidisme ini bisa meningkatkan hipermetabolisme sehingga mengakibatkan penurunan berat badan, ketidakseimbangan energi dengan kebutuhan tubuh. Pada penurunan berat badan ini mengakibatkan kurang informasi sehingga masalah yang timbul adalah kurang pengetahuan. Pada ketidakseimbangan energi dengan kebutuhan tubuh, ini membuat tubuh menjadi lelah, dan masalah yang timbul pada fase ini adalah kelelahan. Aktivitas simpatik berlebihan membuat perubahan konduksi listrik jantung sehingga beban kerja jantung menjadi meningkat, aritmia, takikardia, sehingga masalah keperawatan yang timbul pada fase ini adalah resiko penurunan curah jantung. Gerakan kelopak mata relatif lambat terhadap bola mata mengakibatkan terjadinya infiltrasi limfosit, sel emas ke jaringan orbital dan otot-otot mata. Kemudian terjadi exophthalmos atau mata menonjol. Di sini masalah keperawatan yang muncul adalah risiko kerusakan integritas jaringan.
Komplikasi yang ditimbulkan pada pasien hipertiroid ini, yang pertama, krisis tiroid atau thyroid storm. Yang kedua, osteoporosis, terjadinya kerapuhan pada tulang. Yang ketiga, gangguan irama jantung, atrial fibrilasi. Pada pencegahan, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, berolahraga secara teratur, mengelola stres dengan baik, tidak merokok. Pengobatan, obat-obatan untuk menghambat atau menghentikan fungsi kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon berlebih dalam tubuh. Biasanya obat yang digunakan adalah metimazol, carbimazole, dan propylthiouracil. Terapi iodium radioaktif bertujuan menyusutkan kelenjar tiroid sehingga mengurangi jumlah hormon tiroid yang dihasilkan. Penderita akan diberikan cairan atau kapsul yang mengandung zat radioaktif dan iodium dosis rendah, yang kemudian akan diserap oleh kelenjar tiroid. Tindakan berikutnya yang bisa dilakukan adalah operasi atau tiroidektomi. Prosedur tiroidektomi ini dapat bersifat total atau sebagian, tergantung kondisi penderita. Pengkajian keperawatan pada pasien hipertiroid, data subjektif, riwayat pengalaman perubahan status emosional atau mental, mengalami sakit dada atau palpitasi, mengalami dyspnea ketika melakukan aktivitas atau beristirahat, riwayat perubahan pada kuku, rambut, kulit, dan banyak keringat, mengeluh cepat lelah dan tidak mampu melakukan semua aktivitas hidup sehari-hari, perubahan menstruasi atau libido, pengetahuan tentang sifat penyakit, pengobatan, serta efek dan efek samping obat. Pada data objektif, status mental, perhatian pendek, emosi stabil, tremor dan hiperkinesis, perubahan kardiovaskular, tekanan darah sistolik meningkat, tekanan diastolik menurun, takikardia walaupun waktu istirahat, disritmia dan murmur, perubahan pada kulit, hangat, kemerahan dan basah, perubahan pada rambut, halus dan menipis, perubahan pada mata, liplak atau kelopak mata atas lebih atas, diplopia, pandangannya ganda, dan penglihatan kabur. Perubahan nutrisi atau metabolik, berat badan menurun, nafsu makan dan asupan makanan bertambah, serta kolesterol dan trigliserida serum menurun, perubahan muskuloskeletal, otot lemah, tonus otot kurang, dan sulit berdiri dan posisi duduk. Pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan pada pasien ini. Yang pertama, pemeriksaan hormon tiroid T3 dan T4. Biasanya hasil menunjukkan T3 dan T4 akan meningkat. USG tiroid bertujuan untuk memeriksa kondisi kelenjar tiroid dan mendeteksi adanya benjolan atau tumor di kelenjar tersebut. Thyroid scan atau nuklir tiroid untuk memindai kondisi kelenjar tiroid dengan kamera khusus dengan sebelumnya menyuntikkan zat radioaktif ke dalam pembuluh darah. Tes iodium radioaktif sama seperti thyroid scan, yaitu untuk memindai kelenjar tiroid dengan sebelumnya pasien diminta menelan zat radioaktif mengandung iodium dosis rendah. Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada pasien ini, kurang pengetahuan, perubahan nutrisi, kelelahan,
risiko penurunan curah jantung, dan risiko kerusakan integritas kulit. Masih banyak diagnosa keperawatan yang mungkin saja timbul pada pasien ini melalui pengkajian yang secara sistematis. Baik, demikian saya tutup perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.